selamat datang di Asesmen Indonesia. Nah, jadi kali ini aku mau bahas tentang salah satu topik yang ada di psikologi nih. Nah, topik ini itu merupakan salah satu jenis tes yang ada di psikologi. Jadi psikologi kan punya rangkaian tes gitu ya. Misalnya ada kayak tes inteligensi, habis itu juga ada tes kepribadian. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tes kepribadian. Nah, kalian bisa tebak nggak nih tentang tes kepribadian yang aku maksud? Nah, tadi kan aku udah singgung juga nih kalau misalnya tes ini tuh merupakan salah satu yang sering banget nih didengar sama orang-orang. Nah, kalau misalnya kalian mau tebak kira-kira tesnya apa, boleh banget untuk langsung chat di kolom komentar. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info menarik dan juga tidak ketinggalan dengan video kita. Oke, sebelum masuk pembahasan, ada baiknya kita dengerin dulu nih teman-teman kita jawabannya itu seperti apa. MBTI lu apa sih? Aku ENFJ. Oke. MBTI lu apa? Gua NTJ. ENTJ? Oke. MBTI lu apa? Aku INFJ. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang MBTI. Jadi MBTI atau yang disingkat sebagai Myers-Briggs Type Indicator atau yang biasa kalian kenal sebagai MBTI tentunya itu merupakan salah satu jenis tes yang dahulu digunakan sebagai seleksi pekerjaan. Jadi MBTI ini sendiri itu ada dari tahun 1940-an. Nah, MBTI ini dirancang oleh seorang ibu dan anak bernama Catherine Cook Briggs dan juga anaknya yang bernama Isabel Briggs Myers. Nah, MBTI ini itu didasarkan pada teori Carl Jung dengan bukunya yang berjudul Psychological Types. Nah, MBTI ini sendiri itu kan sebenarnya nggak asing ya, jadi kita pasti tahu lah ya tentang kepribadian-kepribadian gitu. Nah, MBTI sendiri itu tuh punya 16 personalities atau 16 jenis tes. Perlu dicatat ya, 16 kepribadian yang dimaksud ini merupakan jenis-jenis kepribadian seseorang. Bukan berarti dalam satu orang memiliki 16 kepribadian. Nah, MBTI ini ada, itu tujuannya adalah untuk melihat nih gimana sih manusia memandang dunia dan bagaimana manusia mengambil sebuah keputusan. Tetapi perlu diingat bahwa tipe dalam MBTI ini misalnya kayak ESTJ atau ENTP dan lain-lainnya itu hanyalah mengungkapkan segi-segi kehidupan dalam diri kita, bukanlah mengungkapkan diri kita seutuhnya. Jadi meskipun kita memiliki suatu tipe, bukan berarti kita plak-plakan menjadi orang yang seperti itu, tapi juga kita bisa mengembangkan dan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosial yang ada. Nah, MBTI sendiri itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah orientasi terhadap dunia. Itu dibagi menjadi extraversion maupun introversion. Jadi ada kode E dan I. Yang kedua adalah cara memperoleh informasi. Di situ ada sensing dan ada intuition. Biasanya dikodekan sebagai S dan N. Kemudian yang ketiga ada cara mengolah informasi dan mengambil keputusan seperti yang tujuannya tadi ya. Itu ada thinking dan juga ada feeling yang dikodekan sebagai T dan F. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah gaya hidup. Jadi gaya hidup ini dibagi menjadi judgment dan perception yang biasanya dikodekan sebagai J atau P. Nah, sekarang aku mau nih jelasin beberapa hal tentang aspek-aspek tersebut. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi nih. Kalau tadi kan kita udah membagi nih dari beberapa aspek. Yang pertama itu tentang orientasi terhadap dunia gitu ya. Tadi dibagi menjadi 2, yaitu extraversion dan juga introversion. Nah, ini bisa dikenal sebagai extrovert dan introvert gitu. Jadi kalau extrovert biasanya itu energinya didapat dari lingkungan sosial, sedangkan introvert itu biasanya dari dalam diri. Jadi orang-orang yang extrovert itu biasanya bertingkah laku berasal dari lingkungannya, yaitu dari dunia luar yang terdiri dari orang-orang atau benda-benda kayak gitu. Sedangkan orang-orang introvert biasanya itu memiliki tingkah laku yang berdasar dari dirinya sendiri atau internal gitu ya, dan berasal dari pikiran-pikirannya, renungan-renungan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah cara memperoleh informasi, yaitu S dan N, yaitu sensing dan intuitif. Jadi sensing itu berfungsi untuk memperoleh atau mengambil informasi melalui kelima indera kita, yaitu indera penglihatan, pendengaran, habis itu ada pengecap, ada penciuman,
perabaan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya intuition, itu berfungsi untuk mengolah informasi berdasarkan indera keenam atau firasat. Jadi biasanya nih contohnya, misalnya kita kayak mau ngambil keputusan A, kita tuh bakalan yang kayak feeling aku kok kayak gini ya, kok feeling aku kayaknya kurang baik deh, gini gitu. Jadi mengandalkan sebuah firasat gitu. Nah, ngomongin tentang pengambilan keputusan, yang ketiga tadi itu adalah aspek pengambil keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan ini biasanya didasarkan oleh thinking ataupun feeling. Orang-orang yang menggunakan thinking atau pikiran biasanya cenderung mengambil keputusan secara objektif. Sedangkan orang-orang yang menggunakan feeling biasanya itu lebih subjektif. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah gaya hidup yang saling melengkapi. Nah, ini dibagi menjadi 2 kode, yaitu J dan P. Nah, kalau misalnya J atau judging, itu biasanya hidupnya tuh lebih teratur, lebih pasti, lebih terencana, kayak gitu. Sedangkan orang-orang dengan kode P atau perseptif atau perception itu biasanya sifatnya lebih luwes, lebih fleksibel, dan juga bisa menyesuaikan diri gitu. Mereka biasanya cenderung spontan. Sedangkan kalau judging itu orangnya terencana banget, planner banget, kayak gitu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang aspek-aspek yang ada di kepribadian kita. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya orang-orang pada bilang, oh MBTI aku tuh INTJ, oh MBTI yang teman aku tuh ESFP. Nah, sekarang kalian udah tahu kan INTJ itu apa, ESFP itu apa berdasarkan kode masing-masingnya. I itu introvert, E itu extrovert, kayak gitu. N itu intuitif, S itu sensing, dan masih banyak lagi yang udah kita pelajarin tadi. Nah, kalau misalnya kalian bingung nih mau tes MBTI di mana, kalian pengen tahu kepribadian kalian kayak gimana, jangan bingung guys, langsung aja datang ke Asesmen Indonesia karena di sana kalian bisa loh untuk langsung tes kepribadian. Pastinya jauh lebih akurat daripada tes-tes di online ya. Nah, sekian dulu pembahasan dari aku. Jangan lupa untuk pencet like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik dari kita. Dadah, terima kasih.